Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan. Oke, ini kali proyek Proton Gen 2. Kita sudah buat pemeriksaan macam biasa. Buat pemeriksaan dulu baru kongsi video. Ini dia punya penyakit nih. Kalau dia jalan 10 menit begitu, tidak menentulah, kadang-kadang setengah jam baru dia mati. Dia mati itu seolah-olah minyak tidak cukup, dia pelan-pelan mati. Dia bukan macam kita matikan kunci itu engine terus blackout, dia pelan-pelan mati. Jadi masa mati itu owner nih dia on kunci electric pump, di belakang tuh masih ada bunyi, tapi engine tidak boleh hidup. Dia ada bunyi kalau engine sudah mati, dia on kunci, dia cakap ada bunyi electric pump. Lepas tu kalau dia start, engine hidup sekejap, lepas tu mati. 3 saat begitu terus mati. Mati kunci, on lagi, electric pump ada bunyi, start. Lepas tu dia tidak mau hidup sudah. Tapi kalau dia biar 1 hari 1 malam, esoknya coba start, engine hidup pula. Itu dia punya penyakit. Kayak gini kan. Sekarang engine normal sebab sudah bermalam. Oke, start. Start one kick. Ini sudah bermalam nih. Bunyi electric pump pun ada kalau kita on kunci. Oke, bunyi electric pump ada. Jadi biasanya masalah begini, kalau bunyi electric pump ada tapi engine tidak mau hidup, kemungkinan besar masalah electric pump tuh sendiri sudah tidak kuat. Dia ada bunyi tapi dia tidak kuat. Jadi macam mana kita mau kasih confirm? Sebab dia ini ada masa panas baru dia mati. Kalau dia sudah sejuk, kita mau kasih hidup lama lagi, jalan dulu baru dia pandai mati sendiri. Jadi caranya kita mau cek minyak tuh kuat atau tidak. Satu, di engine nih dia ada hose minyak return di engine nih. Di sini ada minyak return. Buka dulu bonet. Oke. Di sini ada minyak return. Kita boleh coba lepaskan, lepas tu try on kunci, tengok tekanan minyak keluar. Ada minyak atau tidak ada minyak, itu satu. Tapi masa dia sehat begini, kalau kita on kunci, minyak tuh ada keluar sebab dia sedang dalam keadaan sehat. Oke, jadi caranya kalau saya ada 2 cara. Satu, kita lepaskan pipe minyak di housing fuel pump tuh, tapi kotor lah, minyak tuh keluar di sana. Itu satu. Kedua, kita coba lepaskan minyak datang ke fuel filter nih. Lepaskan minyak datang ke fuel filter, lepas tu kita sambut di botol kah, di galen kah gini. Lepas tu kita main-mainkan kunci. Lama-lama minyak tu akan tidak kuat. Sebab kalau hose ni kita lepaskan, electric pump tu dia punya tekanan sangat kuat. Kalau kita pasang begini, di pipe injector tu dia ada regulator valve return tu, jadi susah kita mau kesan sebab minyak naik padat. Jadi kita lepaskan nih. Oke, saya lepaskan dulu. Oke, pipe saya sudah lepaskan. Jadi kita coba sambut dia, masukkan ke dalam botol. Kita sambut dia, isi ke dalam botol. Oke, tuh hose tuh saya sudah isi ke dalam botol. Oke, kita coba on kunci, off kunci, on kunci, off kunci. Kita kasih main-main dia. Lama-lama nanti kita dapat tuh minyak sudah tidak kuat. Oke, kita coba on kunci, off kunci.
Oke, kita on kunci. Tuh dia masih kuat. Off. Kita on lagi. Masih kuat. Kita mainkan siap kunci. Tuh dia sudah tidak kuat, nampak? Saya on kunci. Sekali lagi. Oke, dia kuat lagi. Sekarang dia kuat lagi. Ini kunci. Kita coba on lagi. Oke, mati kunci, on. Tuh. Dia sudah tidak kuat. Ini dia punya masalah. Oke. Kenapa? Masa dia mati bila kita on kunci? Electric pump kita dengar ada bunyi tapi engine tidak hidup. Sebenarnya electric pump tuh dia sudah tidak kuat. Dia berbunyi. Mungkin electric pump tuh ada masalah. Ini dia ada bunyi. Kalau dengar bunyi dia normal. Sekali lagi. Kalau dengar bunyi dia normal, tapi engine tidak akan boleh hidup sebab tekanan minyak sudah tidak ada. Oke, last. Yang lagi sekali. Sekarang dia kuat. Mati. Dia hilang lagi. Itu masalahnya. Kenapa Gen 2 nih kena masalah begini. Lama sudah nih dia kena. Dia datang ke bengkel, dia cakap datang ke bengkel. Lepas tu bengkel tu sibuk, suruh parking dulu sekejap. Sekalinya dia punya turn mau dicek, dia towing ke bengkel. Sekalinya dia punya turn mau dicek sudah apa masalah, tiba-tiba senang hidup. Jadi bengkel pun pening. Dia cakap, dia bagi tu kereta, bilang tiada masalah, elektrik pump kuat apa semua. Sebab dia kalau sudah sejuk dia senang hidup. Dia jalan lagi, mati lagi. Paling senang, paling cepat engine ni mati kalau dia on aircon. Tapi tidak menentu juga lah. Kadang-kadang dia cakap 10 minit jalan mati. Kadang-kadang setengah jam baru dia mati. Ada masanya sehari dia jalan tidak mati. Macam kemarin dia hantar nih kereta petang, kami tes jalan tidak mati. Jadi saya parking di rumah. Itulah dia punya parking nih, sengit nih parking. Saya reverse mau masuk ke rumah nih, mau parking bagus-bagus. Biasanya kalau saya bikin kereta kan, saya akan parking di bagian sana, kasih lurus dia di sana. Jadi masa reverse engine mati, lepas tu tidak boleh hidup sudah. Kantoi lah dia punya masalah. Ni pun soket sudah ganti, soket wire sini sambungan nih electric pump dia sudah ganti, pun masih juga masalah begitu. Semoga bermanfaat ya. Sebab kalau kita tidak lepaskan nih hose, yang keluar dari tangki nih, tekanan minyak tuh dia padat. Sebab satu minyak datang tuh dia limpas filter nih dia ada saringan, jadi dia tertahan sikit, laluan minyak tuh tertahan sikit. Lepas tu di pipe injector tu tadi dia ada regulator valve, jadi tekanan tu dia boleh tahan lagi. Jadi electric pump ni susah mau keluar dia punya penyakit kalau dia tertahan begitu. Jadi caranya begini, kalau kita mau tahu electric pump tu kuat atau tidak, lepaskan hose, kasih main-main kunci. Sebab kalau kita lepaskan hose, tekanan minyak tu dia lancar, electric pump tu dia ringan. Jadi kalau electric pump tu tidak sehat, masa dia tiada tekanan tu, masa dia hantar minyak, di situ dia kasih keluar dia punya penyakit. Gitu. Jadi tidak payah pening. Cara yang mudah lah untuk kita pastikan electric pump tu bagus atau tidak. Sebab biasanya kita ni dengar bunyi electric pump tu.
Kalau kita dengar kuat ataupun on kunci ada bunyi, kita rasa electric pump tuh oke, tiada masalah. Gitu. Lagi satu, kereta nih dia punya penyakit kadang-kadang. Kalau masa dia tidak boleh hidup, terus kita cek tuh di depan sana, tuh minyak balik tuh, kita tidak akan dapat kesan. Sebab minyak tuh ada, kita cabut tuh hose, minyak ada. Tapi kalau masa tidak boleh hidup, mungkin kita boleh kesan. Tapi dia punya case nih, dia mati tengah jalan, lepas tu dia towing pergi bengkel. Dalam masa perjalanan ke bengkel tuh kan, mungkin electric pump tuh sudah rehat. Sekalinya pomen tuh start, senang-senang pula hidup. Jadi susah mau dikesan. Jadi caranya begini. Jangan bagi tekanan tuh electric pump. Mainkan kunci on off on off on off. Kita nampaklah minyak tuh macam mana. Lama-lama minyak tuh akan perlahan. Oke. Semoga bermanfaat lah untuk Gentoo, Pesona, Saga BLM, Saga FLX. Sebab kalau guna scan tools, nih kalau kita guna scan tools nih, kita tidak dapat baca tekanan minyak tuh. Dia tiada bacaan untuk tekanan minyak. Jadi ada susah sedikit. Ini project seterusnya Isuzu 4HG1 baru kita mau bongkar. Ini next project, kasih selesai dulu tuh baru kita buat nih. Kemarin baru 2 injektor nozzle saya lepaskan nih, sekarat setengah mati. Yang 2 nih keras kepala, tidak mau keluar. Kita mau buat mineral overhaul. Oke, untuk Gentoo-nya semoga bermanfaat cara membuat pemeriksaan tekanan elektrik pump. Oke, assalamualaikum.